Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi wa bi ulumi wa bi ulukum fid dari amil angkal. Kita sudah sampai kepada wa an ibni Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang bimang kibaya, pundakku. Pundakku dipegang Rasulullah. Faqala, Nabi mengingatkanku, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaknya kau berada di dunia itu seperti orang yang asing. Orang asing masuk satu kampung yang itu bukan kampungnya. Tidak punya rumah di situ, tidak punya tanah di situ. Orang asing masuk hotel kayak begitu. Awabi disabil orang yang seperti melewati sebuah lintasan dalam sebuah perjalanan. Itu gambaran. Itu adalah pendidikan dari Nabi agar kita itu semakin cerdas tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Hanya orang yang kelihatannya cara berpikirnya rusak saja. Kalau tiba-tiba nginep di hotel, nginepnya cuma 3 malam. Mentang-mentang kaya dia. Biarpun kaya. Nginep berapa hari Pak? Saya nginep 2 malam saja atau 1 malam. Cuman masuk ke dalam kamar hotel itu rupanya apa? Ranjangnya kurang cocok, diganti. Kordennya kurang bagus, ganti. Saya tidak cocok semuanya. Lampunya kurang, ganti. Karpetnya ganti semuanya. AC-nya kurang ini, wah diganti semuanya. Dia ganti semuanya. Setelah itu besok pergi. Orang gila. Nggak ada. Bahkan di urusan ini nggak ada orang sehebat apapun, nggak ada. Sekaya apapun nggak ada begitu kalau masuk hotel kayak gitu tuh. Gara-gara nggak cocok harus ganti. Kenapa? Saya di sini hanya nyumbang sesaat. Cuman kalau urusan mikir kamar hotel gampang kita paham. Tapi di saat kita bicara tentang kehidupan kita di dunia yang juga sama sebetulnya. Pasti kita tinggalkan, tapi kok belum paham-paham. Kenapa ya? Makanya Imam Nawawi mulai kemarin nggak selesai-selesai ini. Sebab kita itu susah paham. Orang bangun rumah megah belum sempat nempati sudah mati banyak. Masih ingat kemarin kita sebutkan. Ada orang bikin rumah megah. Bagus. Ada AC. Ada kulkas. Tatonya apa kata dokter? Nggak boleh tidur pakai AC sama nggak boleh minum air dingin. Ya kan? Nasib kan? Belum lagi rumah megah pun harus tinggal. Katanya ngambil 1,1 kali 2. Ditumpahi di atasnya tanah. Artinya apapun yang kita kumpulkan di dunia ini bakal kita tinggalkan. Sehingga Rasulullah mengingatkan, jadilah engkau di dunia itu betul-betul kamu sadar bahwa kamu hanya numpang lewat. Seperti orang asing, ini akan kamu tinggalkan. Bukan berarti kita tidak boleh memakmurkan dunia, tidak. Engkau memakmurkan dunia, akan tapi yang harus kau ketahui, kemakmuranmu di dunia ini hendaknya kau pikirkan untuk bekal nanti di akhirat. Jangan sampai hanya kamu makmur di dunia saja, tidak. Maksudnya seperti itu. Abir sabil, kamu lewati lintasan jalan, tapi selagi di jalan itu kau bisa membawa bekal untuk nanti kamu jadikan itu bekal. Sebab ada orang kemarin dikisahkan, orang kaya raya miliaran itu, nyumbang 100.000 saja mikir tuh. Duitnya pun dipilih duit yang paling jelek. Mau mati masih mikir perusahaannya yang keberapa itu. Belum berpikir tentang sedekah. Mau sedekah memang oleh Allah dijauhkan hatinya, ada hijab dia. Nggak bisa berbuat baik. Jadi nggak paham hadis ini, nggak ngerti, nggak sadar kalau dia tuh besok sudah mau meninggalkan dunia. Dan begitu loh. Tapi sebaiknya ada, kita menemukan beberapa hari yang lalu ada seorang subhanallah. Seperti salah satu sahabat Nabi, tiba-tiba berkata bahasanya, bidang usahaku yang paling bergengsi, yang paling besar
akan aku gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ini luar biasa ada orang seperti itu. Misalnya punya PT 6. Dia akan berkata, perusahaanku yang paling menghasilkan aku gunakan di jalan Allah. Siapa yang membimbing seperti ini? Allah. Yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah hamba-hamba pilihan Allah. Sadar bahwasanya apa? Yang kita kumpulkan di dunia ini bakal kita tinggalkan. Kita tidak lama, kita akan meninggalkan dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh makmurkan dunia, tapi harus kau sadar. Yang bakat cari duit, carilah duit, tapi harus kamu sadar, kamu ini di sini numpang. Makanya selagi kamu bisa bekalmu segera kirim, transfer sana ke akhirat, ditunggu di sana nanti. Ini. Cuman subhanallah ya, namanya kekikiran, syuh. Yang Nabi pernah mengingatkan kalau orang kikir itu sampai, mohon maaf, digambarkan buang air masih ditengok dulu, jangan-jangan. Itu orang paling kikir. Mikir buat pupuk. Innalillah. Subhanallah. Luar biasa. Enggak kemana. Ini memang begitu lagi. Makanya orang kikir, orang pelit itu adalah ba'id minallah. Ba'id minan nas. Qarib minan nar. Jauh dari manusia. Jauh dari Allah. Dekat dengan api neraka. Ada orang hanya bangga bisa mengumpulkan. Dia bisa ngoleksi apa yang berharga. Cerita tentang hartanya, kekayaannya, perusahaannya, wah. Tapi tidak berguna. Tidak pernah berpikir bagaimana bekal nanti di akhirat. Tidak sadar bahasanya. Ini sudah mengingatkan kun. Fi hadid dunya, di dunia ini. Ka'annaka gharibun. Kau seperti orang gharib. Orang gharib itu adalah ya, orang yang datang ke satu tempat yang asing. Kalau ternyata di situ ada bekal yang bisa dibawa-bawa. Tapi jangan sampai bekal itu kau titip. Contoh ya. Orang cerdas. Anggap saja kita di satu tempat di tengah hutan. Kita tidak akan hidup di tengah hutan. Dan hutan adalah halal ya semuanya. Tiba-tiba di situ apa? Ada buah, ada ini. Yuk, Masya Allah. Ada makanan. Diambillah makanan untuk kita bawa ke rumah pulang. Apakah ada sekarang orang ke sawah lalu apa? Padinya taruh di sawah. Uangnya taruh di sawah. Tidak ada. Semuanya akan dibawa. Ngerti, sadar. Karena ini bukan tempatku, ini asing bagiku. Maka harus aku segera kirim nanti. Saya kirim pulang. Sama ini mohon saudara-saudaraku yang pergi ke luar negeri misalnya. Adik-adik putriku yang di luar negeri semoga cepat kembali. Dan yang mau pergi semoga nggak jadi berangkat. Kita doain. Nah, apakah pernah berpikir, kalau cerdas, apakah berpikir mereka untuk membangun sesuatu yang besar, belanja yang macam-macam di sana. Panci yang gede-gede, yang nggak bisa dibawa. Kompor yang gede-gede, yang istimewa nggak bisa dibawa. Nggak akan. Dia akan ngirim duit ke kampung halamannya. Karena dia cerdas. Begitu juga hendaknya orang yang ada di dunia ini cerdas. Abi disabil kalau ini seperti orang yang lewat. Sekarang ayo transfer langsung ke akhirat sana biar nunggu kita nanti. Kita bawa rekening dok nanti. Buku amal dia. Nanti kasih Allah ini buku amalmu. Oh ini sedekahku, ini amalku. Baik. Jadi perlu difahami bahasanya. Jadikah engkau di dunia ini seperti gharib, itu bukan berarti kita tidak boleh memakmurkan dunia sebab kita itu adalah khalifah di bumi ini selagi orang bakat kaya menjadi orang kaya. Tapi jadikan kekayaanmu itu adalah untuk nanti di akhirat. Sadar, jadi mumpung saya jadi orang kaya. Nanti dalam riwayat lain seperti itu. Mumpung saya kaya sebab kekayaan tidak abadi sebelum aku jatuh atau sebelum aku ninggalkan dunia. Dan jangan mengandalkan amalnya orang lain, amalnya anak dan seterusnya. Amalmu, anakmu belum tentu bisa beramal. Orang merasa mati misalnya, merasa dekat kematian misalnya apa? Lihat di kaca rambut sudah mulai putih, pandangan sudah mulai kabur, atau ada penyakit banyak yang ikut. Sudah sadar bahasanya, kalau aku tidak bersedekah dari diriku sendiri, aku tidak bisa mengandalkan anak-anakku. Anakku juga punya anak, anakku punya masa depan. Belum tentu anakku bersedekah atas namaku. Sekaranglah waktuku. Yang penting anak diberi bekal yang cukup, selesai. Habis itu saya akan berbuat gharib seperti orang yang asing. Wa'abi disabil lewat. Tujuan gua ada di sana. Maka kita persiapkan. Wa kana Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, yaqulu idza amsayta, jika kamu berada di sore hari, fala tantadir sabaha, jangan kau nunggu pagi hari dalam beramal baik. Yang punya uang hari ini, jangan nunggu esok. Yang bisa melakukan ibadah hari ini, jangan nunda esok. Hari ini, sebab esok belum tentu untukmu.
Memang khairul birri ajlu, sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Coba ibu yang punya duit 10.000 hari ini, mau disedekahkan hari ini, minggu depan aja deh. Ditunang minggu depan, tak taunya ketemu pentol. Pentol bakso, nasi pecel, bubar, hilang semuanya. Ya. Wa idza asbahta fala tantadiril masa, jika engkau berada di pagi hari lalu ada kerentak untuk melakukan kebaikan, lakukan, jangan tunggu sore hari. Karena belum tentu sore hari bagianmu. Dan mungkin sore hari adalah untukmu, tapi ternyata kemauanmu untuk berbuat baik sudah hilang. Maka kau tidak bisa. Tidak punya tabungan nanti di akhirat. Wa khudh min sihatika li maradik. Maka di saat kamu sehat, sehat ini adalah sehat jasadmu, sehat ekonomimu. Persiapkan, barangkali kamu tiba-tiba kena penyakit. Yang sehat cara ngaji. Gimana di saat sakit? Enggak bakal ngaji, sehat saja malas. Di saat kamu sehat, kemudian kamu rajin beribadah, rajin ngaji. Di saat engkau sakit, tidak bisa melakukan itu semuanya. Tapi karena kau waktu sehat rajin, maka engkau tetap mendapatkan pahala. Enak. Semoga sehat semuanya. Sehat ekonomi pun demikian. Sehat ekonomi, lihat. Sedekah, infak, membantu. Apa yang dibutuhkan. Wamin hayati kalau mautik. Selagi kamu masih hidup, maka siapkanlah untuk menyambut kematian. Dengan amal-amal. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Qalu, beliau berkata, ada ulama mereka berkata, fi syarhi hadzal hadithi, di dalam mensyarah hadis ini maknahu yang artinya adalah la tarkan ilad dunya wa la tattakhid hawatana. Jangan sampai hatimu cenderung kepada dunia lalu kau jadikan dunia itu adalah tempat tinggal abadimu dalam hayalanmu. Sebab semuanya hayal. Yang menjadikan dunia tempat abadi pasti hayal. Karena apa? Ngerti dia bakal mati. Buktinya suruh minum racun juga nggak mau. Suruh jalan pejam mata tengah jalan juga nggak mau. Karena apa? Dia ngerti bisa mati. Wala tattakhidh hawatana. Jangan kau jadikan dunia itu adalah tempat tinggal abadimu. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha. Jangan sampai ada lintasan di hatimu bahwasanya kau bisa selama-lamanya di sini. Enggak bakal lama. Selama-lamanya paling 70 tahun setelah hari ini. Yang umur 30 tambah 70 berapa? 100 sudah. Yang umur 60 tambah 70 100 berapa? Wala bil itina'i biha. Jangan sampai kesibukanmu, perhatianmu kau curahkan untuk dunia. Ingat, jangan kau curahkan untuk dunia. Maksudnya untuk zatnya dunia. Tapi sudah dijelaskan bahwasanya kalau engkau mencari dunia tapi untuk akhirat selamat nanti. Jangan sampai kau curahkan dunia. Dan memang orang mencari dunia untuk dunia itu. Jadi orang pelit, orang kikir, orang dolim, orang ini. Dunia untuk dunia. Saya mencari duit yang penting kaya. Nggak peduli berbohong, nggak peduli korupsi. Nggak peduli dari harta modal yang haram, dari riba dan seterusnya. Kenapa? Dia cari dunia untuk dunia ini. Tapi kalau orang dunia cari akhirat akan hati-hati. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharibu. Jangan sampai kau ikat ketergantunganmu dengan dunia kecuali seperti ketergantungan orang yang mampir. Coba. Hanya sekedar kebutuhannya. Jadi kalau orang masuk hotel, ya kebutuhannya adalah kerannya kalau macet cuma ngomong, tolong nyalain kerannya Pak, selesai. Kalau sudah kasur yang mau kotor ya dibersihin, tak dibersihin selesai, itu tok. Tidak usah diganti dengan kasur yang baru, tidak usah dikasih keran emas misalnya. Karena dia orang kaya, tidak. Jadi sudah. Jangan sampai kita curahkan perhatian kita kepada itu. Jangan keterikatan kita dengan dunia. Jadikan keterikatanmu dengan dunia seperti keterikatan orang yang asing. Kita akan tinggal mampir satu tempat, ya mampir sesaat saja. Misalnya mampir di bawah pohon agar dingin atau capek. Kita naik perjalanan mudik misalnya. Ya sudahlah saya mampir rumahnya orang. Tidak perlu disuruh masang yang ramai. Sudah tidur apa adanya. Kadang mungkin motor taruh sebelah. Kakinya dinaikkan di motornya. Barangkali motornya takut diambil orang. Sebenarnya tidur sudah beres. Kenapa? Abiris sabil. Orang yang lewat. Wala tastaghil fiha bima la yastaghil bihil gharibu. Jadi kalau ingin kau berbuat. Jangan berbuat kecuali seperti yang dilakukan oleh orang asing yang singgah di rumah kita. Bagaimana dilakukan mereka? Atau kita di saat singgah di satu tempat, berbuatlah untuk dunia seperti kita berbuat di saat kita menjadi orang asing yang mampir di rumahnya seseorang. Alladzi yuridu dzahaba, yang
Di dalam otaknya adalah besok pagi mau pergi. Hari ini aku nginep. Ya begitulah keadaan kita di dunia. Misalnya aku ini nginep di rumahnya seseorang. Ya sudah. Kita ala kadarnya. Mungkin kalau butuh selimut saja dan seterusnya. Besok akan kita tinggalkan. Yang akan pergi ila ahli kepada keluarganya. Wabillahi taufik. Semoga Allah berikan kepada kita taufik. Taufik itu apa? Semoga Allah berikan kepada kita kemauan, kemampuan untuk berbuat baik. Kemauan, kemampuan untuk menjalankan tugas di dunia dengan benar. Kemauan, kemampuan melakukan ketaatan. Kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan. Termasuk hubbud dunia ini adalah juga sesuatu yang ada di hati kita. Mari kita mohon kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada cinta dunia. Dan semoga Allah menjadikan dunia hanya di tangan kita. Jangan sampai Allah menjadikan dunia itu di hati kita. Wallahu a'lam bishawab.